Dan untuk membahas lebih dalam, sudah bersama kami ada spesialis pulmonologi, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang, Dr. Erlina. Selamat siang. Baik, dokter, untuk hasil swab ini apakah memang ada kemungkinan hasilnya itu akan berbeda-beda? Kemungkinan bisa saja terjadi kalau itu dilakukan di dua lab yang berbeda. Baik, ini alasannya apa, Dok? Kenapa hasil swab tes ini bisa berbeda? Ya, ini ada beberapa alasan. Pertama, ada beberapa faktor ya. Cara pengambilan, tempat pengambilan. Yang saya maksud dengan tempat pengambilan adalah apakah kedua spesimen itu diambil dari lokasi yang sama. Misalnya kalau satu lab mengambilnya dari hidung, untuk lab yang lain juga harus dari hidung juga. Karena antara swab hidung dengan swab tenggorok itu hasilnya kepositifannya berbeda. Jadi nasal swab atau swab hidung itu kepositifannya bisa sampai di atas 70%, 72% begitu. Sementara yang swab diambil dari tenggorokan hanya sekitar 29 sampai 30%. Makanya untuk mencapai kepositifan yang tinggi, biasanya lab mengambil kedua-duanya, baik hidung maupun tenggorokan. Jadi bukan satu-satu saja, tapi dua-duanya untuk mendapatkan kepositifan yang lebih tinggi. Jadi ini salah satu faktor juga apakah ini dikomparasi untuk pengambilan yang sama. Itu satu hal. Kedua juga waktunya apakah ini berbeda. Kalau waktunya hari yang sama, mestinya sih tidak terlalu berbeda kalau pengambilannya juga lokasinya sama dan teknik pengambilannya juga sama. Dan satu hal lagi juga masalah transportasi dari spesimennya juga. Dan kita juga perlu tahu bahwa alat PCR ini berbeda-beda, ada sedikit perbedaan dari segi kepositifan. Baik. Demikian. Baik, Dokter Erlina. Tapi saran saya satu hal ya, jika terdapat dua pemeriksaan dengan hasil satu positif satu negatif, maka yang diambil sebagai patokan adalah yang positif, bukan yang negatif. Meskipun tesnya dilakukan dalam hari yang berbeda, jangka waktu yang berbeda, begitu Dokter Erlina, misalnya hasil pertama dia positif, kemudian 2 hari lagi orang tersebut melakukan tes hasilnya negatif, apakah itu juga dapat berpengaruh, Dokter? Bisa berpengaruh. Yang mana yang jadi acuan, Dokter Erlina? Tetapi kalau harinya sama mestinya enggak. Yang positif. Yang positif? Ya karena tidak bisa orang dalam 2 hari kemudian jadi negatif. Butuh lebih dari itu untuk menjadi negatif. Baik, dokter, ini soal harga swab ini kalau kita bicara untuk ya, silakan dokter. Ini kalau bicara untuk diagnosis ya, bukan untuk follow up. Karena follow up bisa saja kemudian follow up yang pertama dilakukan hari ke-10 masih positif, follow up kedua dilakukan hari ke-12, beda 2 hari kan, dan hasilnya negatif, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau ini untuk diagnosis hari ke-1 dan hari ke-3, maka kita pakai yang hasil yang positif. Baik. Oke, dokter, ini soal harga swab test yang bisa berbeda-beda di rentan antara 900.000 hingga 2,5 juta ini, mengapa harganya kisarannya itu berbeda, tidak bisa sama? Ya, barangkali lab ini memakai reagen yang berbeda dari vendor yang berbeda dengan harga juga yang berbeda. Tapi saya kira barangkali mestinya pemerintah ini melakukan semacam kajian sehingga ada patokan harga yang mungkin sama. Jadi seperti juga yang terjadi pada rapid test, karena variasi harga juga cukup berbeda, maka akhirnya kan diputuskan oleh pemerintah bahwa rapid test harganya haruslah sekian. Saya kira kedepannya juga harus demikian, pemerintah mengambil kebijakan untuk mematok harga supaya jangan terlalu tinggi atau juga jangan terlalu rendah begitu, jadi masyarakat tidak merasa bingung dan dirugikan.
Baik, Dokter Erlina Burhan, terima kasih sudah berbagi informasinya bersama kami. Ini penting sekali diketahui masyarakat, khususnya bagi mereka yang ragu terhadap hasil swab testnya. Terima kasih dokter, selamat siang.